Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Syakila Maharani dengan NIM 0705212028 akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Aplikasi Polimer Degradable dan Dampaknya pada Ekonomi dan Lingkungan. Di mana pada pendahuluan ini terdapat latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya penggunaan plastik sintesis yang sulit terurai dan dampak besar terhadap lingkungan. Maka dari itu, para ilmuwan mulai mengembangkan polimer biodegradable, yakni plastik yang dapat terurai secara alami dan lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada polimer biodegradasi, di mana merupakan plastik yang bisa terurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Selain itu, ada juga jenis plastik yang terurai melalui sinar matahari atau fotodegradasi seperti kimia atau air. Bahan-bahan ini umumnya berasal dari sumber daya terbarukan seperti pati, serat tumbuhan, dan selulosa. Setelah digunakan, idealnya limbahnya bisa diolah lewat sistem pengomposan dan tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya terdapat metode biodegradasi, di mana bagi menjadi 3, yaitu aktivitas mikroba, yaitu penguraian oleh bakteri dan jamur. Yang kedua ada fotodegradasi, di mana sinar UV memecah plastik menjadi bagian kecil. Yang ketiga ada degradasi kimia, seperti pelarutan plastik dengan air panas atau senyawa tertentu. Proses ini membantu plastik terurai menjadi karbon dioksida, air, dan biomasa yang tidak mencemari. Dan di sini terdapat gambar, merupakan gambar siklus biodegradasi dan pengomposan. Plastik biodegradable setelah dibuang akan masuk ke sistem pengomposan, lalu diurai oleh mikroorganisme menjadi karbon dioksida, air, dan biomasa. Ini adalah proses alami yang tidak mencemari lingkungan, berbeda dengan plastik konvensional yang bisa bertahan dengan ratusan tahun. Terdapat juga aplikasi polimer biodegradasi, di mana di bidang medis itu digunakan untuk bahan transplantasi dan implan yang bisa menyatu dengan tubuh. Di pertanian itu digunakan sebagai penutup tanah yang terurai dengan sendirinya dalam kemasan seperti kantong plastik, ramah lingkungan, dan alat makan sekali pakai. Selanjutnya ada di industri otomotif, digunakan sebagai bahan interior mobil yang ringan dan mudah terurai. Contoh nyatanya produk seperti Exoflex dan Depat adalah plastik biodegradable yang sudah dikonversi alkan. Selanjutnya sini ada gambar juga. Sini kita bisa lihat siklus hidup dari materi terbarukan, dimulai dari produksi bahan baku dari tanaman, masuk ke proses manufaktur produk. Lalu setelah digunakan, produknya dikomposkan dan kembali menjadi bahan alami. Siklus ini menunjukkan bahan biopolimer mengikuti pola ekonomi sirkular, bukan linear seperti plastik biasa. Juga dampak ekonominya yaitu penggunaan biopolimer memiliki potensi besar karena bahan bakunya murah dan berasal dari sumber yang dapat diperbarui. Namun, ada tantangan juga, biaya produksinya masih lebih mahal dari plastik biasa, dan infrastruktur seperti tempat pengomposan masih kurang memadai. Dan ada juga dampak lingkungan dari biopolimer, yaitu mengurangi pencemaran plastik konvensional, mengurangi emisi gas beracun dari proses daur ulang, dan menghemat ruang di TPA, mengurangi bau busuk dari kompos karena hasil degradasi, menetralkan zat racun. Nah, di sini juga terdapat gambar. Ini adalah perbandingan antara dampak plastik konvensional dengan biopolimer terhadap lingkungan. Terlihat bahwa plastik bisa mencemari laut, tanah, dan bahkan makhluk hidup, sedangkan plastik biodegradable terurai dengan aman dan tidak meninggalkan residu berbahaya. Gambar ini menegaskan betapa pentingnya kita beralih ke solusi yang lebih hijau. Dan terakhir sini ada kesimpulan, di mana kesimpulan polimer degradable adalah alternatif yang menjanjikan untuk menggantikan plastik konvensional dengan tingkat biodegradasi yang bisa disesuaikan dan aplikasi luas di berbagai sektor. Biopolimer bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga memiliki potensi ekonomi. Meskipun masih ada tantangan dalam biaya dan infrastruktur, kita tetap perlu mendorong pengembangan dan penggunaan bioplastik demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.